Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam perkuliahan online ini dengan penuh keterbatasan dan semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga agar wabah ini cepat menghilang, agar kita bisa dapat berkumpul lagi dengan mata kuliah seperti biasanya. Dan di sini tujuan saya membuat video ini yaitu untuk melengkapi hasil tugas ujian tengah semester saya dengan mata kuliah manajemen proyek. Dan saya sangat berterima kasih kepada Bapak dosen Muhammad Qurtubi. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya menjawab hasil UTS saya. Manajemen proyek adalah suatu kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, serta mengarahkan dan mengawasi dan mengendalikan sumber daya organisasi perusahaan guna mencapai tujuan tertentu dalam waktu tertentu dengan sumber daya yang tertentu agar mendapatkan hasil yang optimal dalam hal kinerja, waktu, mutu, dan keselamatan kerja dalam saat pembuatan proyek. Menurut PMBOK, proses yang terjadi dalam aktivitas proyek dibagi menjadi 5 tahapan utama atau yang dikenal dengan istilah Project Management Process Group atau Process Groups. Apa saja prosesnya? Nah, yang pertama, proses inisiasi. Yang kedua, proses perencanaan. Yang ketiga, proses pelaksanaan. Yang keempat, proses pengawasan dan pengontrolan. Yang kelima, proses penutupan. Nah, kita jelasin satu-satu ya. Yang pertama, inisiasi. Inisiasi adalah tahapan permulaan ketika sponsor memberikan mandat kerja kepada project manager. Nah, yang kedua, planning atau perencanaan, yaitu tahap perencanaan yang berisi project scope dan pendefinisan aktivitas untuk menyelesaikan suatu proyek. Yang ketiga, execution atau pelaksanaan, yaitu tahap pelaksanaan proyek di mana pengendalian jadwal, anggaran, dan pengawasan mutu menjadi tugas utama yang harus dilakukan oleh manajer proyek. Yang keempat, proses pengawasan dan pengontrolan, yaitu tahap pengendalian sejak tahap perencanaan hingga proses eksekusi selesai dilaksanakan. Yang kelima, closing atau penutupan, yaitu tahapan untuk mengakhiri sebuah proyek di mana proyek yang dikerjakan selesai dengan baik dan sesuai tujuan. Stakeholders dalam proyek adalah kelompok tertentu dalam masyarakat yang berkepentingan dengan perusahaan, khususnya kegiatan proyek yang dapat memberikan pengaruh atas keberhasilan pelaksanaan proyek, yaitu merupakan sasaran dari kegiatan humas untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan kegiatan proyek. Terus, peran stakeholders dapat menekan atau mendukung kebijakan perusahaan. Nah, lalu siapa saja sih stakeholders dalam proyek itu? Nah, ini dia. Yang pertama ada pelanggan, yang kedua ada masyarakat, yang ketiga ada pekerja, yang keempat adalah pemegang saham, yang kelima ada lingkungan, yang keenam ada pemerintah, yang ketujuh adalah LSM. Proyek manufaktur yang dimaksud untuk menghasilkan produk baru. Jadi produk tersebut adalah hasil usaha kegiatan proyek. Kegiatan utama meliputi desain engineering, pengembangan produk, pengadaan, dan manufaktur atau perakitan. Lalu, tahapan-tahapan dalam industri manufaktur membutuhkan sebuah proses untuk berproduksi dan integrasi dari berbagai macam komponen yang digunakan. Pengembangan produk adalah strategi dan proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan produk, memperbaiki produk lama, atau memperbanyak kegunaan produk ke segmen pasar yang ada dengan asumsi pelanggan yang diinginkan oleh konsumen. Apa saja 3 tingkatan manajemen? Nah, yang pertama ada manajemen tingkat atas, yang kedua ada manajemen tingkat menengah, yang ketiga ada manajemen tingkatan pertama. Aspek penting dalam manajemen proyek, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan selama jalannya sebuah proyek. Yang pertama adalah keuangan,
Yang kedua adalah anggaran atau biaya. Yang ketiga, manajemen sumber daya manusia. Yang keempat, mutu. Yang kelima, waktu. Nah, kita jelasin satu-satu ya. Yang pertama, aspek manajemen proyek terhadap keuangan, yaitu merupakan masalah yang berkaitan dengan pembiayaan proyek dan pembelanjaan. Keuangan ini biasanya berasal dari modal sendiri atau pinjaman dari bank yang dilunasi dengan jangka pendek ataupun jangka panjang. Pembiayaannya dari segi keuangan merupakan suatu yang sangat krusial, mengingat proyek-proyek dipadati dengan skala besar, maka memiliki tingkat kompleksitas yang rumit dan perlu diadakan analisis keuangan yang cermat dan terencana. Yang kedua, aspek manajemen proyek terhadap anggaran biaya. Aspek anggaran biaya merupakan masalah yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian biaya selama proyek direalisasikan. Anggaran biaya seharusnya dilakukan dengan memperhitungkan secara rinci pengeluaran berdasarkan item-item pekerjaan yang akan dilaksanakan. Hal ini berpengaruh pada keakuratan data. Apabila salah menghitung dan tidak memperhitungkan hal-hal yang rinci, maka sudah bisa dipastikan akan terjadi pembengkakan anggaran biaya dan hanya akan menimbulkan kerugian bagi pengelola anggaran biaya. Yang ketiga, aspek manajemen sumber daya manusia. Aspek manajemen sumber daya manusia merupakan masalah yang mempertimbangkan sebuah organisasi yang bertanggung jawab dalam mengelola proyek yang diselenggarakan, agar tidak menimbulkan permasalahan yang kompleks. Perencanaan SDM dibentuk dengan melakukan langkah-langkah tertentu, seperti dari proses staffing SDM, deskripsi kerja, menghitungkan beban kerja, deskripsi wewenang, tanggung jawab yang akan dipikul, serta penjelasan mengenai sasaran dan tujuan proyek. Yang keempat, aspek manajemen proyek terhadap mutu. Aspek mutu merupakan masalah yang berkaitan dengan kualitas produk akhir, yang tujuannya produk yang dihasilkan mampu bersaing dengan produk lainnya dan dapat memberikan kepuasan bagi pelanggan. Yang kelima, aspek manajemen proyek terhadap waktu. Aspek waktu merupakan masalah yang memperhatikan tentang cepat lambatnya produksi produk. Apabila produk yang diproduksi melambat, tentu akan mengalami kerugian biaya, dan apabila produksi dipercepat, maka akan menghasilkan keuntungan biaya. Alhamdulillah, ini mungkin hasil singkat UTS saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan jawaban, mohon dikoreksi. Saya adalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Kesempurnaan adalah milik Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.